satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus loncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fotonya, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Gratis, petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fotonya, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Amin, 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 amin. Karo alaina badanillahinda. Tepuk tangan untuk capres kita. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang saya banggakan calon presiden Republik Indonesia, insya Allah presiden 2024, amin. Amin. Yang saya banggakan Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem. Mana Pak Ahmad Ali? Yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus PKB, DPP, DPW, DPC, dan seluruh kader serta para anggota DPR RI, DPRD, dan DPR Kabupaten Provinsi yang hadir, yang saya banggakan. Tolong benderanya yang gede-gede agak ke kanan, supaya yang paling ujung bisa melihat Mas Anies, oke? Yes, berak ke kanan. Ya, sekarang kita teriakkan perubahan, 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 perubahan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perubahan yang kita usung adalah perubahan nasib kita, nasib warga kita, nasib masyarakat kita, nasib bangsa Indonesia agar lebih adil dan lebih makmur. Setuju? Akan masa depan dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan, kami untuk Anies Baswedan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, kita akan membahas apa yang terjadi di peta politik kita hari ini. Yang menarik adalah, saya kira semakin nyata, tanda-tandanya semakin nyata, ini sebenarnya secara elektoral ini nomor 1. Baru kedua Ganjar mungkin, yang ketiga barulah Prabowo. Karena suara Prabowo sudah tergerus, menyaris mayoritas semuanya ke Anies Baswedan. Saya kira fakta itu sudah terlampau nyata di depan mata kita sendiri. Dan satu bukti lagi terungkap dari M. Kodari, ya. Dia pemilik lembaga survei yang kemudian kita lihat kan, yang dipublikasikan yang mana, yang survei Anies kalah. Nah, gitu. Itu terjadi di Pilkada 2017. Dan saya yakin sekali itu pula yang terjadi di hari ini, ya. Di Pilpres 2024. Yang diumumkan adalah yang Anies kalah, ya. Tapi sebetulnya menang, cuman itu tidak dipublikasikan. Nah, kurang lebih begitulah. Kan logika bisa kita bangun dari pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Terbukti dari pengakuan M. Kodari. Jadi SMRC dan Carta Politika selalu konsisten hasilnya unggul Ganjar Pranowo. LSI selalu konsisten mengunggulkan Prabowo Subianto. Kalau untuk menjadi presiden Indonesia, dia harus unggul di survei-survei yang konon katanya survei berbayar, biar yakin, biar pasti dibayar dulu. Maka ya sudah, tinggal gede-gedean uang aja itu mah. Yang memang uang yang tidak terbatas ya tentu dari oligarki. Uangnya sudah tidak berseri. Mau berapapun keluar. Lembaga surveinya makin kaya raya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ketika saya bikin polling, kemudian hasilnya telak. Misalkan kemarin siapa yang paling taat beragama, ya sahabat SC Channel semua yang belum menonton, masuk ke channel Saiful Zaman, ya. Kemudian di situ ada kita coba membuat perbandingan. SMRC bilang yang paling taat beragama itu Ganjar Pranowo dengan persentase sebesar 33%. Kemudian Anies berapa ya? 28% kalau nggak salah. Prabowo 19%. Saya bikin. Siapa yang menurut sahabat, menurut Anda, capres yang paling taat beragama antara Anies, Prabowo, dan Ganjar? Hasilnya, yang memilih Anies 96%. Nyaris 100% itu. 2% untuk Prabowo, 2% untuk Ganjar. Itu. Kemudian ada yang bilang, lah itu kan pollingnya di SC Channel yang udah jelas-jelas pendukung Anies Baswedan. Lah iya. Memang begitu gitu. Jadi kalau surveinya, kalau pollingnya di SC Channel, yang menang Pak Anies. Kalau surveinya di SMRC, kapanpun, ya Ganjar yang menang. Lah apa bedanya? Kan begitu. Yang tentu ada perbedaan. Yang berbeda adalah mereka dibayar, kan kurang lebih begitu barangkali ya. Yang ini tidak, yang di SC Channel tidak berbayar. Yang milih nggak dikasih uang. Nah, akhirnya cara-cara yang seperti ini yang kemudian membuat rakyat tidak beranjak semakin pintar dalam menganalisa, dalam mencoba meningkatkan berbagai aspek kehidupannya karena ditekan oleh survei, diarahkan, di framing gitu ya. Ya, kemarin baru kita bahas SMRC membuat sebuah survei yang bikin ngakak, guling-guling gitu. Ketika disebut, ya sudahlah ya, kalau mereka sebut Ganjar yang elektabilitasnya terbesar ya itu mah khusus mereka aja. Tapi yang aneh adalah ketika itu diturunkan menjadi sebuah aspek, sebuah indikator dari kepemimpinan yang dianggap itu unggul Ganjar, yaitu lebih jujur katanya, padahal fakta sebaliknya lebih taat beragama katanya, padahal hobinya tukang nonton bokep. Paling mengerti rakyat katanya, padahal ketika rakyatnya kebanjiran dia asik-asik jogging di kota-kota lain, termasuk di tempat saya di kota Bandung.
Luar biasa bukan? Makanya di video sebelumnya saya menyebut ini kayaknya pembodohan publik ini. Rakyat dibodohi, tapi tenang saja. Rakyatnya sudah pintar. Nah, sekarang muncul lagi. Kemarin SMRC, sekarang muncul LSI Denny JA. Dan dia mengunggulkan Prabowo Subianto yang tertinggi. Waduh, luar biasa. Jadi LSI mengunggulkan Prabowo Subianto di surveinya. SMRC dan Carta Politika mengunggulkan Ganjar di surveinya. Dan rakyat mengunggulkan Anies Rashid Baswedan. Ini sebuah fakta yang mudah kita lihat di berbagai platform media sosial. Jadi apa yang terjadi di media sosial itu sebetulnya menggambarkan realita yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa? Karena di kehidupan kita sekarang semakin banyak, semakin mayoritas orang menggunakan gadget. Orang menggunakan HP-nya untuk semua keperluan, termasuk untuk menyimak, menilai perilaku para politikus di Indonesia. Kan begitu. Jadi kita lihat ya, coba. Ini bikin ngakak guling-guling ini gitu. Publik sudah tahu tipu muslihat lembaga survei. Ini adalah perspektif publik. Ini adalah penilaian rakyat terhadap kelakuan para lembaga survei. Bayangkan saja, gimana mungkin caranya ya, mereka ini kita anggap 3 dulu aja, yang lainnya banyak sebenarnya. Carta Politika, LSI, dan SMRC. Mereka itu sama-sama bergelut di bidang penelitian, di bidang riset, di bidang statistik. Iya kan? Tapi kok hasilnya berbeda? Oke, nanti alasannya, ya itu kan tergantung metode, tergantung sampel dan sebagainya. Iya, tapi kenapa konsisten hasilnya? Tapi kan 20 lawan 60 kan banyak 60, sisanya nggak menjawab gitu. Jadi saya udah yakin bahwa orang secara pikiran itu masih puas dengan Ahok, tetapi secara emosi dia udah kepada nggak Ahok lagi, dan dengan variabel itu saya katakan Ahok kalah melawan Anies ya. Itu kalau bicara soal survei ya. Tapi tidak dipublikasikan ketika. Enggak, waktu itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan kalau yang publikasi, Anies kalah dipublikasikan, tapi kalau yang Anies menang nggak perlu dipublikasikan. Sama seperti sekarang. Luar biasa ya, Bang G selalu tajam menusuk. Ini sampai ke ubun-ubun itu menusuknya itu. Dan Kodari nggak bisa apa-apa kecuali ketawa, karena memang faktanya begitu. Ketika disandingkan ya Pilkada 2017 begitu, ya Pilpres 2024 juga begitu. Hehehe. Ya itulah faktanya ya. Jadi bisa kita lihat kalau perbandingannya tadi orang masih ingin puas terhadap Ahok 70%, tapi kecewa dengan Al-Maidah 60%. Akhirnya yang kecewa itu yang ke Anies. Ya kan sekarang juga kurang lebih begitu. Katakanlah ada tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi berapa? 90% apa 110%? Yang di surveinya setelah dibagikan BLT atau bansos. Ya iyalah. Tapi kemudian ketika ditanya, ini Bung Ef Saifullah Fatah juga yang melakukan surveinya ya. Ketika ditanya apakah Anda kecewa dengan situasi ekonomi hari ini? Ya. Apakah Anda kecewa dengan? Iya, ya, semuanya. Dalam berbagai aspek mereka menginginkan perubahan. Ya, mungkin angkanya juga kurang lebih sama, 60-70%. Kemana suaranya itu yang kecewa? Ya ke Anies, karena mereka ingin perubahan. Nah, itu saja yang dipakai logikanya gitu. Nah, kalau survei-survei kan jangankan Kodari, Prabowo aja bilang dengan tegas survei itu tergantung siapa yang bayar. Itu Prabowo yang bilang, kita sudah angkat juga di video sebelumnya ya.